Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8. Hidup beriman. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di pertemuan pertama di kelas 8 dengan Ibu Christine. Sekalipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap bisa belajar secara daring. Semoga kalian sehat selalu dan kita tetap semangat. Mari memulai pelajaran kita dengan berdoa. Ibu akan pimpin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami boleh belajar pendidikan agama Kristen dengan materi hidup beriman di kelas 8. Anugerahi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami memiliki hikmat memahami pelajaran kami karena kami fokus dan kami memiliki pengetahuan yang tinggi tentang Engkau dan juga kami memiliki iman yang tinggi. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk bab pertama dan Ibu beri judul bab 1A, Hidup Beriman. Karena kita juga akan bertemu di pertemuan kedua dengan topik atau dengan bab yang sama, hidup beriman dengan topik yang berbeda. Kompetensi dasar ada dua. Satu, memahami arti iman. Kedua, memahami arti hidup beriman. Indikator pembelajaran juga ada dua. Satu, siswa dapat memahami dengan baik arti iman. Kedua, siswa dapat memahami dengan baik arti hidup beriman dengan membuat puisi. Tujuan pembelajaran ada dua. Satu, siswa mampu menjelaskan arti iman. Kedua, siswa membuat puisi tentang hidup beriman. Pokok bahasan pertama adalah iman dan percaya. Arti iman, jika ditanyakan kepada kita semua, kepada siapa kita beriman? Maka pasti semua kita sepakat kepada Yesus Kristus. Semua kita beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mari kita lihat, apakah iman itu dapat dilihat? Pasti kita jawab, ya tidaklah, karena iman itu bukan benda. Kalau benda seperti kursi, kita bisa melihat, oh ini kursi, tempat yang biasa dipakai untuk duduk. Tapi iman itu tidak dapat dilihat. Ia hanya dapat dilihat ketika ia bertumbuh di dalam perkataan kita, juga di dalam perbuatan kita. Sehingga pohon yang baik itu dilihat dari buahnya, ketika dia menghasilkan buah yang baik. Kita masuk perbedaan antara agama dan iman. Apa sih perbedaan antara agama dan iman? Saya beragama. Apakah sama dengan saya beriman? Ya. Agama itu adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan. Sedangkan arti iman sesungguhnya adalah percaya kepada Tuhan. Menurut istilahnya, maka iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membenarkan dan meyakini dengan hati, diucapkan oleh lisan, dilakukan dengan perbuatan. Sehingga beragama tidaklah sama dengan beriman. Beragama adalah memiliki sistem yang mengatur iman kita ya, atau sederhananya memiliki status sebagai orang yang memiliki agama. Sedangkan beriman adalah orang yang menjalankan agamanya dengan tulus dalam perkataan juga perbuatan. Mari kita lihat iman dalam Perjanjian Lama. Ya, iman dalam bahasa Ibrani yaitu aman, yang artinya berpegang teguh. Sehingga beriman itu adalah berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Dan Niftrik dan Bolan, tokoh gereja, teolog berkata, iman
tidak dapat dipisahkan dari percaya. Kita lihat iman dalam Perjanjian Baru. Beriman berarti percaya dengan tindakan, baik kata dan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dari materi tadi, maka 3 hal utama yang kita dapatkan. Pertama adalah percaya. Kedua adalah berpegang teguh pada firman Kristus. Ketiga adalah beriman, percaya dengan kata dan dengan tindakan. Itulah materi kita hari ini, dan untuk tugas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ada 2 bentuk. Pertama adalah esai. Keduanya esai. Buatlah catatan kalian yang kalian anggap penting dari materi hidup beriman. Ya, ini menjadi catatan kita karena kita ada dalam pandemi COVID-19, supaya kita memiliki catatan. Yang kedua, buatlah puisi tentang hidup beriman. Petunjuk penyelesaian tugas nomor 1 dikumpulkan hari ini melalui Google Classroom. Ingat ya, hari ini. Nomor 2 dikumpulkan paling lambat minggu depan, sehari sebelum materi pelajaran agama diadakan. Ini 2 soal yang harus kalian lakukan, kerjakan. Good luck, God bless you. Kita tutup pertemuan kita. Mari kita berdoa kembali. Kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih kami sudah belajar hari ini dengan materi hidup beriman. Tolong kami Tuhan supaya apa yang kami pelajari, kami boleh mengerti dan menjadi pengetahuan dan perbuatan bagi kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Be a good student. Sampai bertemu di pertemuan berikut masih dengan materi bab 1 hidup beriman. Salam sejahtera bagi kita semua.